warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 9 Tangerang. Yang saya hormati Bapak Haji Syarif Hidayatullah selaku Wali kelas 1247. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah tentang efek kemajuan iptek bagi remaja. Di sini saya akan mengambil dua macam alat elektronik yang sangat berpengaruh bagi para pelajar, yaitu ada televisi dan telepon genggam atau yang sering kita sebut sebagai dengan handphone. Televisi sama halnya dengan media massa lainnya yang mudah kita jumpai dan dimiliki oleh siapapun, seperti media massa surat kabar, radio, atau komputer. Televisi sebagai sarana penghubung yang dapat memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada para penonton atau pemirsanya di rumah. Rekaman-rekaman tersebut dapat berupa pendidikan berita, hiburan, dan lain-lainnya. Televisi memiliki fungsi sebagai media informasi dan penerangan media, pendidikan dan hiburan, media untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta media pertahanan dan keamanan. Jika dilihat dari sisi negatifnya, mungkin tidak ada habisnya. Di antaranya dapat menyenyakan waktu, melalaikan tugas dari kewajiban, menumbuhkan sikap hidup konsumtif, mengganggu kesehatan, dapat mendorong tindak kejahatan, memutuskan silaturahmi, menurunkan prestasi siswa yang telah menonton tayangan televisi yang mereka suka menilai apa yang telah mereka tonton dalam hal yang negatif. Tapi televisi juga mempunyai sisi positifnya juga. Tayangan televisi juga bersifat positif adalah adanya acara yang bersifat keagamaan dan adanya acara yang berhubungan dengan pendidikan seperti cerdas cermat, berita, dan lain-lainnya. Mereka dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan melalui acara-acara tersebut. Yang kedua ada handphone. Pada saat ini banyak anak-anak muda atau pelajar yang menggunakannya untuk alat berkomunikasi. Tapi tidakkah Anda tahu bahwa anak muda sering menyalahgunakannya, yaitu untuk melihat hal-hal yang tidak patut mereka lihat, apalagi sebagai pelajar. Bayangkan jika para pelajar melihat hal-hal seperti itu. Perilaku pelajar dewasa ini semakin menjadi-jadi, tak sedikit pelajar yang ketahuan menyimpan video dan foto yang tidak senonoh di handphonenya. Dampak positif adanya handphone adalah mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas jaringan persahabatan. Sedangkan dampak negatifnya dapat mengganggu perkembangan anak, efek radiasi, rawan terhadap tindakan kejahatan, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, serta pemborosan. Perkembangan teknologi sekarang yang cukup modern dapat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Maraknya HP sekarang juga sudah merusak akhlak pelajar di negeri kita. Menggunakan HP lebih baik tidak pada waktu belajar. Lebih baik lagi jika saat belajar HP dinonaktifkan, jadi para siswa tidak bisa melakukan aktivitas lain selain belajar. Jika tidak seperti itu, para siswa dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di handphone, misalnya seperti kamera, video, permainan, telepon, SMS, dan internet. Kebanyakan dari mereka sering menggunakan fasilitas internet bukannya mencari informasi yang penting, tapi malah membuka Facebook atau Twitter atau Instagram, sehingga mereka internetan sambil belajar, bukan belajar sambil internetan. Perkembangan iptek sekarang ini namun banyak remaja yang tidak melihat sisi positifnya, malahan terjumus dalam hal yang negatif. Sebagai orang tua yang baik, sebaiknya terus mengontrol setiap kegiatan atau perilaku anak-anaknya di rumah maupun di luar rumah, sehingga bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi. Orang tua juga harus lebih memperhatikan anaknya dalam pendidikan anak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai remaja, kita sebaiknya menjadi remaja yang baik dengan menggunakan teknologi kemajuan sehingga baik mungkin untuk menambah pengetahuan yang pasti membantu kita dalam kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah. Jadi semua itu tergantung dari kitanya masing-masing juga. Jika kita dapat selektif dalam melihat alat elektronik, dapat menggunakannya dengan tepat dan benar, dan dapat mengambil unsur positifnya, insya Allah kita dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang begitu luas sebagai seorang pelajar. Jika kita tidak menyalahgunakan teknologi, kita dapat menemukan manfaat yang sangat besar dalam diri kita sendiri. Jadilah generasi muda yang berprestasi dan janganlah menjadi generasi muda yang merugi di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadirin sekalian, mohon maaf bila ada tutur kata yang saya salah atau tidak berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.